dia jadi orang baik, tapi juga mampu memperbaiki orang lain. Dia jadi orang hebat, mampu juga menghebatkan orang lain. Dia jadi manusia yang mulia, tapi juga mampu memuliakan orang lain. Itu dikatakan hebat. Are you ready? Ready. Nah, ini pertanyaan sederhana. Kalau saya tanya are you ready, makanya jawabnya yes. Ya, simpel aja. Ya. Apakah siap? Ya, gitu kan Indonesianya gitu ya. Ya, gitu, nggak usah panjang-panjang. Tapi jawabnya sambil senyum. Ya, ini rumus di public speaking itu adalah mulai dengan senyum. Jadi orang tuh nggak sah belajar public speakingnya kalau dia belum bisa senyum. Kalau nggak bisa senyum gimana? Kalau susah senyum? Paksain. Bisa senyum susah. Nah, senyum karena ya kan anjuran ya. Buat apa sumbu kefiran ketika sedekah ya. Bapak, hari ini ternyata Allah belum kasih kita kemampuan untuk bisa bersedekah dengan besar, gitu kan, dengan uang, dengan harta, gitu ya. Sedekah aja dulu. Memancing, ya kan? Kalau orang mancing tuh ya kita kasih umpan kecil aja dulu. Siapa tahu nanti dapat ikan yang besar. Nah, memancing rezeki Allah, memancing datangnya harta yang lebih besar, mulai dengan diri kita senyum aja dulu. Yes. Jawabnya yes sambil Senyum. yes, senyum. Gampang ya? Senyumnya pakai rumus lah. Ya, biar sepakat 2275. Ah, ini rumus nih, ini rumus baku nih. Nggak paham saya Pak. Nah, saya jelasin ya. Iya. Jadi senyum 2275 adalah kita tarik 2 cm bibir kita ke kanan, 2 cm bibir kita ke kiri, perlihatkan 7 gigi paling depan, tahan 5 detik. Yes. Jawabnya yes. Sambil senyum, rumusnya 2275. 2 cm kanan, 2 cm kiri, 7 gigi paling depan, tahan 5 detik. Yes. Emang ini gigi saya cuma 5, nggak apa-apa. Itu kepake semua. Ya. Oke, siap. Saya tanya ya. Are you ready? Yes. Tahan 5 detik, 5 detik. Agak tangan dulu. Gampang ya. Oke, Bapak Linu perkenalkan, nama saya Eman. Eman ya. Nama aslinya Eman Suryadi. Nama panggungnya Eman El Surya. Ya, tapi nama pekennya Kak Eman. Udah gitu aja. Kenapa sih Kak Eman? Saya nggak mau dipanggil Bapak. Oh, nggak mau. Apalagi dipanggil Om gitu. Udah Kak Eman. Kenapa? Kata-kata Ini doa. Doa. Kenapa? Supaya tetap muda. Iya sih. Jadi udahlah, kita gimana caranya supaya tidak terlihat tua di antara anak muda dan tidak Jadi terlihat masih seperti 17 tahun ya Pak ya? 15 kali saya mah ya. Iya 15 ya ya. Ya, jadi panggilnya Kak Eman aja. Gitu ya. Jadi mohon izin, mohon maaf Ibu Bapak Iya. semua ya. Panggilnya Kak Eman aja. Atau yang sudah lebih tua dari saya nggak apa panggil Eman juga nggak apa-apa. Cuma syaratnya kalau panggil Eman jajanin. Ada soalnya. Ya kan anggap saudara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi public speaking, Ibu dan Bapak. Ya, sebenarnya kalau kita bicara public speaking, ya, ini luas. Saya singkatnya PS, ya, bukan Prabowo Subianto, tapi PS. Public speaking. Ini mohon maaf tulisannya bagus ya, karena ini saya tuh mantan calon dokter. Dulunya punya cita-cita mau jadi dokter, nggak jadi. Yang minimal tulisannya lah ya. Ada yang tahu itu public speaking? Jawab, kita diskusi. Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, di kelas ini kalau ada pertanyaan, ya, pun seandainya mampu menjawab tapi salah, maka itu saya anggap sebagai sebuah kebenaran. Artinya apa? Belajar itu nggak ada yang salah, ya. Jadi belajar itu jangan takut salah. Tugas kita belajar adalah memperbaiki, maka kita perbaiki dalam forum ini. Jadi apa ya? Ada yang tahu public speaking itu apa? Boleh menurut bahasa Bicara depan umum. bicara depan umum, betul, bicara depan umum. Apalagi bicara sambil senyum. Bisa Bu? Bisa ya? Jago ngomong. Senyum. Jago ngomong. Jago ngomong. Oke, apalagi? Bicara di depan umum. Enggak. Presentasi itu. Ya, presentasi. Presentasi ya, bukan presentase. Ya, kalau presentasi itu berarti jumlah komisi dibagi 100 ya, presentase ya. Kalau presentasi berarti menjelaskan, ya, mengenalkan. Banyak ya? Memberi penerangan. Penerangan, ya, kayak lampu gitu ya. Apa lagi?
jawaban ini, maka bisa disimpulkan bahwa public speaking itu ternyata satu artinya, yaitu seni atau art. Ya. Public speaking itu ternyata adalah seni. Kenapa? Karena di dalamnya nggak cuma berbicara ketika kita melakukan public speaking, ada intonasi, ya, ada ekspresi, ada gestur gerakan, ya kan? Ada materi yang disampaikan, ada vokal yang harus dia rubah-rubah. Artinya apa? Orang kalau jago public speaking berarti dia seniman. Cuman masalahnya itu seniman komunikasi katanya. Jadi public speaking itu apa? Seni berkomunikasi. Coba, ya, sampai di sini dulu ada yang mau nanya. Jadi kalau orang jago ngomong, mampu bicara depan umum, bicaranya sambil senyum, mampu berpresentasi, terus mengenalkan produk, menjadi penerang atau menerangkan apapun yang dia ketahui, dia itu berarti seni berkomunikasi. Ya, sampai sini paham dulu ya? Paham. Siap. Oke. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita masuk ke masalahnya. Mohon maaf ya Ibu dan Bapak, izin saya tidak lebih dulu membahas teknis di sini ya, karena menurut pengalaman belajar saya gitu ya, teknis itu adalah hal yang paling mudah. Kalau kita presentasikan gitu ya, teknis itu hanya 30% dari 100% yang harus kita kuasai ketika kita berlatih public speaking. 70%-nya apa? 7%-nya apa? 70-nya? Visual. Mindset. Orang itu gagal melakukan public speaking, orang itu gagal berbicara di depan umum karena mindsetnya yang salah. Orang itu kok grogi di depan umum gitu kan? Gejalanya beda-beda ya, grogi. Ada yang dia gemeteran, megang mic itu udah kayak megang bara api gitu, lompat micnya. Ada yang keringetan. Ya. Ada nggak pernah lihat orang ketika dia mau tampil tuh mules-mules dulu, sebentar. Ada lagi yang gatel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Atau hilang sama sekali yang mendengarkan. Ngeblank. Itu gejala. Apakah normal? Normal. Karena ininya belum dirubah. Mindsetnya masih negatif. Karena kalau 70% ini sudah dikuasai, teknis ini mengikuti. Karena apa? Teknis ini ya hanya mengikuti perintah daripada mindset kita. Jadi kalau secara sadar kita bilang begini, Man, habis ini tampil ya. Secara sadar kita bilang, mindset kita bilang, oke, saya siap tampil. Maka teknis akan mengikuti dengan sendirinya. Apa yang harus dilakukan? Tampilnya seperti apa? Materinya apa? Gitu kan? Nah, ini mengikuti 30%. Kadang kita balik. Kita fokus pada teknis, latihan 3 hari 3 malam hanya untuk bisa tampil selama 7 menit atau menjadi MC gitu ya. Dia lupa ada ini. Sedangkan kalimat mindset ini kayak gini. Mindset bekerja berdasarkan data. Orang kalau nggak pernah belajar tekniknya, maka orang kalau nggak pernah belajar teorinya, orang kalau nggak pernah punya pengalaman tampil, maka datanya negatif. Contoh, Eman, nanti kamu tampil ya. Secara sadar saya bilang, oke, saya siap. Tapi saya nggak pernah latihan, saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah membayangkan di dalam pikiran saya, maka teknis tidak akan keluar. Maka mulainya dari mana? Nih, rubah mindset. Ya, yang pertama, bagaimana cara merubah mindset? Ya, yang pertama untuk merubah mindset, ini langsung saya jawab tadi pertanyaan dari Bu Ais, Bu Ais. Ya. Ya. Nih, ini masuk ke hipnoterapi secara umum ya. Bagaimana cara merubah mindset? Yang pertama lakukan dulu belief. Belief. Yakin. Percaya. Percaya. Yakin. Believe to yourself. Ini saya campur-campur bahasa Inggris nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. And believe to your God. Ada orang percaya diri tapi nggak percaya sama Allah ada. Jadinya apa? Sombong. Ya kan? Kan kayak gitu. Saya pasti bisa nih, tapi nggak doa dulu. Saya apa?
punya ritual khusus. Kalau mau tampil itu ya minimal menepi, berdoa sebentar, ya semudah apapun tampilannya. Mau tampil depan anak-anak ini gampang, udah sering banget, bahkan udah ratusan ribuan kali gitu ya. Tapi tetap saya nggak akan meninggalkan ini. Iya, kenapa? Sehebat apapun kita, seyakin apapun kita, kalau Allah nggak ridho, jatuh kita di atas panggung. Iya. Bilisan yang terusin sampai selesai. Yaqulu wa ta'ala wajiran min ahli harun akhisu bihi ajri wa asim fi amri kay nusabbihaka katsiran innaka kunta bina basira. Panjang banget. Tapi yang variasi Ya sampai wae sih kan itu. Enggak usah repot-repot lah ya. Atau bismillah enggak apa-apa. Bismillah ya Allah, saya bisa. Bismillah ya Allah, ini mudah. Jadi kalimatnya adalah ketika kita berdoa ya, dahulukan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, mudahkan ya Allah. Jangan Bismillah ya Allah, saya ini bisa apa enggak ya? Baliklah di mindsetnya. Ya. Maka kalau kita diminta MC nanti udah Bismillah ya Allah, ini bisa. Apalagi waktunya masih 3 hari. Ya kan? Kecuali mendadak itu saya lagi tiba-tiba hari tebet, MC-nya nggak ada gitu kan. Kalau nggak punya pengalaman kan diibet. Misalkan Bang Edi ya. Tiba-tiba nih MC yang sudah terjadwal nggak datang, tiba-tiba tanpa kalau orang nggak punya persiapan kan keder ya. Masya Allah, udah. Ujung-ujungnya kalimat doanya apa? Innalillahi. Astagfirullah masih mending ya kan? Innalillahi. Atau ada kalimat negatif yang ini kadang nggak sadar kita lakukan. Mohon maaf ya, ini bahasa kampung kayak gini. Mati gua. Mampus. Secara fisik memang kita terlihat hidup, tapi mindset kita mati. Karena kalau mindset sudah mati, maka batin bawah sadar kita, ya nanti kita bahas ke sana. Batin bawah sadar kita akan memblok diri kita dari hal-hal yang positif setelahnya. Kalau kita udah bilang mampus dia, nggak bisa kayak ini. Apalagi sampai kita ngumpet-ngumpet gitu kan. Hati-hati. Yang pertama believe to yourself and believe to your God. Percaya kepada diri sendiri diikuti dengan percaya kepada Allah. Ini penting. Kalau mau tampil jadi MC percaya diri aja dulu. Bisa. Kan pernah belajar. Ya. Bisa ini kan pernah melihat orang bisa itu dia aja bisa. Maksud saya nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah saya mau tampil. Gini. Tapi apa cukup sampai di sini? Belum. Bisa masih banyak. Yang berikutnya adalah impression. Impression dalam bahasa Inggris artinya apa? Bukan impress mah instruksi presiden. Impression artinya apa? Bukan. Daya tarik. Ya. Daya tarik. Daya tarik. Hampir dikit. Impression itu kesan. Saya itu impress banget sama dia ya. Itu terkesan banget ya. Kan gitu sering kita ngomongnya. Impress itu kesan. Kesan ini bisa dimunculkan dari mana? Dari 2. 1 ketika latihan, ya, atau 2 di dalam pikiran. Jadi kalau kita mau merubah mindset kita jadi positif nih, selain kita believe, harus punya daya kesan positif pada diri kita. Caranya gimana? Setiap kali latihan kita lakukan, saya pasti bisa. Ini latihannya menyenangkan, asik nih. Saya nggak pernah latihan kayak gini, kayaknya enak banget. Karena kalau kita latihan sudah bilang, ya capek amat ya latihan, nggak bisa, nggak punya kesan negatif, nggak positif jatuhnya. Ya, hati-hati nih untuk kita yang belajar, kita yang sedang latihan, ada kalimat negatif ketika latihan, kayak capek banget ya latihannya. Maka responnya nanti negatif. Tapi kalau asik banget ini latihannya, Allah seneng banget. Ada teman terus lucu-lucuan tampil di sini, Allah itu kesan positif. Ya. Apalagi kita tanamkan di dalam pikiran. Jadi ini Bu, keberhasilan itu tercipta di 2 alam. Yang pertama, ciptakan dulu dalam alam pikiran. Yang kedua, maka munculkan di dalam kenyataan. Jadi orang-orang hebat itu kenapa kok bisa berhasil? Karena sebelumnya sudah diciptakan dalam pikirannya. Saya pasti bisa kayak dia. Di dalam pikiran dia bayangkan, dia maju di atas panggung, dia berdiri, dia bicara, orang semuanya terpesona.
terpesona pada itu dalam pikiran. Maka ketika pikiran sudah nyata terjadi, ya, maka akan dimudahkan nantinya. Nanti ada lagi nih materinya, ya. Maka buat kesan positif di dalam latihan kita dan juga di dalam pikiran kita. Ya bayangin aja, latihan menyenangkan. Jadi sebelum kita latihan, ya, jadi sebelum kita latihan, sebentar dulu ya. Ya, jadi buat dulu kesan positif ketika latihan dan kesan positif di dalam pikiran. Ya. Jadi saya bisa dibayangkan aja sambil merem aja gitu. Ya. Yang ketiga, believe, impatient. Yang ketiga, entertain. Apa entertain? Ini banyak di kita orang entertain. Ibu ya entertain. Anak hiburan. Jadi jangan dibayangkan bahwa ketika kita tampil, ketika kita latihan, ya, itu adalah sesuatu yang membebankan diri kita. Jadi anggapnya latihan ini hiburan aja, kumpul di sini hiburan aja, menyenangkan, asik nih, ketemu orang yang asik nih. Sehingga apa? Yang muncul senyuman, oktan kebahagiaan yang muncul, ya. Terus yang keempat, BIE, nih yang penting nih. Repetition. Ulang-ulang. Ya. Ulang-ulang juga sama. Yang pertama di dalam pikiran, yang kedua di dalam dunia nyata. Kalau misalkan kita latihan nih latihan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ulang-ulang di dalam dunia nyata. Gimana caranya kita mengulang-ulang dalam pikiran? Biasa sebelum tidur kita latihan. Kita bayangkan diri kita sedang latihan. Ulang-ulang saja latihan, gampang. Gitu ya. Ini repetition. Karena kalimatnya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, maka cepat atau lambat dia pasti akan jadi kenyataan. Kalimatnya adalah pasti ya. Nah, para trainer mengatakan kenapa di sana ada kepastian, ya, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, ya. Apakah cepat atau lambat tergantung dengan beliefnya di sini. Seorang, ya, ketika dia cepat hasilnya, berarti beliefnya memang kencang. Tapi kok ada yang lambat ya? Karena memang di sininya redup beliefnya. Kadang yakin, kadang enggak. Tapi kan manusia. Kayak iman seseorang kan, yazid wa yanqus. Kadang nambah, kadang turun. Belief juga kayak gitu. Ya, lagi ketemu sama orang-orang yang hebat, kalau ditebut itu kayaknya kita dicas. Udah nyampe rumah, lemes lagi. Bingung mau ngapain ya, gitu kan. Kamis ketebak lagi, semangat lagi. Siap, gitu kan. Pas pulang ke rumah, diam lagi ya. Karena itu, yazid wa yanqus. Ya, gimana caranya? Pertahankan beliefnya. Kalau dia bisa dapat mobil sekian bulan, saya bisa. Jadi kan, nggak usah nanya cara sama Allah dah. Sekarang kayak kita aja. Nanti Allah akan datangkan orang yang peduli sama kita, ngajarin caranya. Mending pilih dulu, ya Allah, saya mau jadi seperti dia. Dalam sekian bulan dapat ini, dapat itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu ya Allah aja. Nanti Allah akan datangkan caranya dengan cara sendiri, caranya Allah sendiri. Ya. Yang keempat, yang kelima. Ini nggak pakai buku sih ya, jadi nginget dulu ya. BERA, anchor. Nih, yang kadang kita suka salah. Ancor. Apa anchor itu jangkar ya? Yang sering kita salah nih di sini nih. Kayak contoh kalimat, saya nggak bisa. Saya sakit kalau hujanan. Saya alergi makan udang. Saya grogi kalau tampil. Saya itu demam kalau saya kepanasan. Terus saya kalau kena debu ingusan. Itu kalimat-kalimat anchor tuh. Kenapa sih kalimatnya nggak kita rubah? Saya bahagia kalau saya tampil. Saya kalau makan udang saya sehat-sehat aja. Saya kalau olahraga saya sehat. Saya, ya pokoknya kalimatnya berubah jadi positif. Ya, anchor
simbol-simbol kecil yang mampu menimbulkan efek. Efeknya apa? Sesuai dengan ucapan. Kenapa sih nggak kita mengatakan saya pasti bisa ini? Ini bisa. Dulu ini yang saya lakukan ibu dan bapak. Kalau kita mau flashback ke belakang, terutama diri saya gitu ya. Saya itu penakut, pemalu, pendiam, terus nggak gaul, nggak punya temen gitu ya dulu ya. Sebelum ketemu dengan trainer yang saya anggap ini luar biasa, saya harus jadi murid dia. Saya kejar kemana-mana nih orang gitu ya. Saya pengen berburu gitu, kayak Sun Gokong gitu kan, pengen berburu sama Rahib Tang. Rahib apa tadi ya? Rahib ya. Nah, kayak gitu. Saya kejar gitu. Kenapa? Saya tahu ada potensi yang bisa dimunculkan dari orang ini terhadap diri saya yang nggak bisa apa-apa. Maka ibu dan bapak, kalau kita melihat ada orang punya potensi yang sekiranya bakal bisa merubah diri kita, kejar, dekati, ambil ilmunya, tanya kenapa bisa begini, diskusi, minta jawaban. Nah kayak gitu. Anchor tuh kayak gitu. Kalau kita bilang saya pasti bisa kayak dia, ulang lagi sambil ngaca, saya bisa kayak bapak ini. Ya, sambil pakai baju, saya bisa kayak bapak ini. Nah dulu saya belajar public speaking kayak gimana? Di kaca. Saya ngaca, saya pakai jas. Saya bisa kayak orang ini. Kalau dia bisa pakai jas, saya juga bisa pakai jas. Kalau dia bisa berbicara, maka saya juga pasti bisa bicara. Invitation ini apakah cepat? Ya, saya dulu butuh waktu 2 tahun untuk bisa mempercayakan diri saya terhadap apa yang saya ucapkan. Ya karena kan saya akut banget. Saya itu pendiam, pemalu, penakut, megang mic itu nggak pernah. Ya, ini mic ini udah kayak bara api. Sekarang mic udah kayak es krim kali ya. Tinggal dijilat aja. Hati-hati. Ya, mulai sekarang mindsetnya sudah dirubah, tidak lagi mengatakan kalimat-kalimat negatif apapun bentuknya terhadap diri kita. Ya, ada yang mau kasih tahu saya contoh kalimat negatif yang sering tanpa sadar kita sampaikan pada diri kita apa coba? Apa? Sering ngomong apa? Wesi sering ngomong apa? Ya, alhamdulillah positif berarti. Ibu Burisem. Kalimat negatif apa? Yang sering tanpa sadar kita ucapkan. Ingat aja, saya sering ngomong apa ya ini? Yang sering gini, lupa saya. Lupa itu kan reaksi spontan. Ya, kecuali mohon maaf nih, saya sih orangnya sering lupa. Nah, itu berarti kalimat negatif. Kalau lupa saya itu mas spontan, ya reaksi spontan. Ya. Kalimat apa? Tulisan. Nah, tulisan ini kan priority ya, prioritas ya. Priority. Wah, harus kenceng jilidnya. Iya, makanya. Ayo, coba saya mau dengar kalimat ini. Makanya Setelah ini ada kalimat. gitu. Saya kan belum bisa gitu. Gimana nih caranya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut aja, masuk aja. Kita sampai jam 2:30 lah ya. Ya, sama 3 aja. Nanti lanjut nanti. Ya, karena ada sesi berikutnya ya. Enggak itu Itu apa? prospek. Oh iya, setelah ini ya. Ya gimana sistemnya gitu. Ya. Gimana ininya. Maka kalimat positifnya yang harus dilakukan, disampaikan adalah saya pasti bisa, saya pasti Saya bisa. pasti bisa. Ya. Dan ingat tadi di awal kita harus senyum. Ternyata dalam senyuman itu ya, selain meningkatkan Dalam, Ibu. Dalam. imun ya. Ya silakan. Silakan diatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngumpul dari tadi nih, Bu. Oh ya. Gak apa, silakan gabung dulu ya. Terus silakan. Masuk. Ayo ke dalam. Situ aja enggak apa-apa. Saya betul. Enggak lah. Hah? Ini bawa motor, Jadi ntar dipotong gitu ya. Iya. Jadi Ini dari mana yang dari itu? Ya, ini dari rumah sehat. Oh, dari rumah sehat. Sudah ke sini ya? Kemarin aku lihat bukan senam, tapi kemarin di tempat senam ketemunya sama. Ya, orang baik yang sering jalan.
yakin sehat semuanya. Semuanya. Iya. Karena dari kantong yang kagak sehat itu. Nah, kalimat. Ya, lanjut ya, izin ada materi sebentar, ini materi public speaking. Jadi memang aktivitas seperti ini, kawan-kawan yang baru kok di sini itu, ya, di sini itu kita sambil belajar bagaimana nanti teman-teman juga mampu berkomunikasi, mampu menjual produk, terus juga mampu berbicara dengan klien dan seterusnya. Maka ada salah satu program kita belajar public speaking di sini. Ya, di sini ya, saya selesaikan materinya. Yang pertama mana ya? Oke, mindset. Jadi banyak di antara kita ternyata yang kenapa kok dia tidak mampu berbicara. Dia merasa bahwa kok berat sekali untuk tampil di depan umum. Atau kok kalimatnya sering hilang, ngeblank. Udah tampil gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Apa ya? Gitu. Nah, contohnya orang ngeblank itu kan sering mengeluarkan kalimat ya kan? Ya benar. Saya tuh nama saya bisa dilempar sendal itu sama ya kan? Atau ada pernah nggak mendengar pembicara itu ketika tampil dia sering apa namanya jadi ini namanya apa ya namanya ya Blanknya dari situ ya. blank. Itu lagi ingetin ya. Ya, jadi di dalam diri kita terbagi dua, Ibu. Ya, yang pertama di sini ada batin sadar, ya. Ini disebut dengan conscious, ya, batin sadar. Ini subconscious, ya, SC, kita sebutnya SC. Ini diri kita nih secara sadar yang terlihat utuh oleh orang lain dan juga utuh oleh diri kita. Contoh, saya pasti bisa. Atau gini, jangan susah-susah deh. Kalau saya tanya siapa yang mau masuk surga, tentu jawabannya saya, ya kan? Secara sadar manusia jawabannya pasti positif. Saya, gitu kan. Tapi kata batin bawah sadar apa bilang, lah, ngaku-ngaku mau masuk surga, sholat aja sering terlambat, ngaji nggak pernah, sama orang zolim, kerjaannya ngegibah. Ini kata batin bawah sadar, jauh bos. Nah, sekarang kita pertanyaan kita rubah. Siapa yang mau jadi orang kaya? Pasti jawabannya secara sadar semua saya. Kata batin bawah sadar. Gimana sih bos, bangun subuh aja kesiangan? Ya kan? Kerja malas-malesan. Nah, ini mindset. Ya. Jadi dalam diri kita tuh ada dua makhluk ya, yang harus kita pelihara, kita jaga kerukunannya. Karena kalau ini nggak akur antara sadar dengan bawah sadar, apa yang terjadi? Negatif. Pokoknya kalau mereka berantem negatif aja hasilnya. Hasilnya negatif. Contoh nih kapal. Ini kapal nih. Ada tinta apa ini? Ini kapal, anggaplah bagus kapalnya ya. Anggap aja gitu. Ya. Di dalam kapal biasanya ada kapten, ya. Atau setelah kapten apa ini bawahnya? ABK, anak buah kapal. Dalam sebuah kapal yang berlayar di lautan, ya, kalau kapten mengatakan belok kiri atau bentangkan layar, tapi ABK-nya nggak mau nurut, kira-kira apa yang terjadi dengan kapalnya? Tenggelam, nggak bisa nyebrang ke benua berikutnya. Kenapa? Nggak akur nih kata kapten sama ABK-nya. Bertentangan. Tapi kalau kata kapten bentangkan layar, ABK turun semuanya, bentangkan layarnya. Belok kanan, ada badai sebelah kiri, belok kanan semuanya, selamat sampai tujuan. Jadi kita gitu, kalau mau kaya, kapten harus dituruti sama ABK. Nah, batin sadar harus dituruti sama subconscious. Gitu kan? Kalimatnya kayak gimana contohnya? Ketika ditanya, siapa yang mau kaya? Secara sadar mengatakan, saya mau kaya. Kalau subconsciousnya mengatakan positif, siap bos. Saya lihat bos itu bangunnya pagi terus. Saya lihat bos ini kayaknya rajin sekali belajarnya. Saya lihat bos ini kayaknya semangat sekali untuk jadi orang hebat. Siap bos, saya bantu. Akhirnya apa? Alam semesta mendukungnya. Kayak gitu. Ya. Nah, ini mindset juga sama kayak begitu. Ya. Dimulai dari mana? Beliefnya dulu dirubah. Saya bisa ini, yakin ini, gampang ini. Kalau dia bisa, masa saya nggak bisa? Kalau semua orang bisa, saya harusnya bisa juga. Dia makan nasi, saya makan nasi. Ya kan? Bedanya saya kurang dikit kan gitu. Ya. Believe to yourself and believe to your God. Percaya diri kepada diri sendiri dan juga percaya kepada Allah. Ya, kita muslim ya semua ya, izin ya.
kalau karena di muslim kan saya agak ngeri juga ya. Tapi mudah-mudahan kan mualaf juga. Nah, terus yang kedua impression, munculkan kesan positif dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Ya, entah itu ketika latihan atau bentuk kesan positif ketika terjadi di dalam pikiran. Latihannya katakan, ya Allah, latihan ini senang banget, enak, yes. Orang-orangnya lucu, membahagiakan. Besok saya mau latihan lagi. Dicatat oleh alam bawah sadar. Bos, kemarin latihan menyenangkan, bos. Yuk, latihan lagi, bos. Enak nih, bos. Gampang kita jadi orang kaya, bos. Ya. Terus dalam pikiran juga kayak gitu. Bayangkan saja, gitu. Dan saya berlatih. Bayangkan saja saya belajar. Bayangkan saya ada di sebuah tempat dan saya nyaman di sana, saya bahagia di sana. Munculkan kesan positif di dalam diri kita. Ya. Nah, yang ketiga cara merubah mindset gimana? Hibur diri sendiri. Masalah. Masalah. Ya, silakan. Mbak. Maaf ya. Ya, silakan. Ini jadi makin rame ini. Nama dari Tabang. Masya Allah. Izinkan kenalkan saya ya. Sekali lagi kenalkan saya Eman. Ya, Kak, Kak Kak, Eman aja. Kak. Ya, Kak Eman aja. Kak Eman. Karena saya paling muda di sini ya. Iya. Ya, dia di bawah 40 tahun lah. Ya, 15. 15 dan yang ketiga entertain. Pak, izin saya lanjutkan ya. Nanti kalau mau ditanyakan izin, nanti saya akan mengulang ya. Jadi kalau mau diulang berarti harus nanya. Impression tadi Pak. Impression itu munculkan kesan positif. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu dalam latihan atau dalam pikiran, tidak ada yang negatif. Senang banget nih latihan hari ini. Yes, nah itu kesan positif. Yes, bahagia banget kumpul di sini. Yes. Itu ya, 22, 75 ya. Iya. Harus senyum dong. Ibu, Bapak, mohon maaf nih ya, ketika saya latihan senyum itu saya butuh waktu 1 tahun supaya senyum saya itu bisa seringan ini. Seringan ini. Iya. Orang yang tidak terbiasa tersenyum itu sulit dan kelihatannya terpaksa. Halo, apa kabar? Ya. Ini kayak kunci di sini nih. Kaku. Udah-udahannya pegel. Kenapa? Nggak terbiasa. Ya. Maka awali dengan senyum. Yang keempat, repetition. Ulang-ulang aja. Ya. Ulang-ulang di dalam pikiran dan ulang-ulang di dalam dunia nyata. Karena keberhasilan itu tadi seperti yang saya katakan terjadi di dalam 2 alam. Ya, diawali dari alam pikiran maka munculkan di dalam dunia nyata. Karena orang hebat semuanya sudah pasti merencanakan di dalam pikiran terlebih dahulu. Ya. Orang hebat itu punya rencana. Rencana itu buah dari pikiran. Tidak ada yang terjadi tanpa rencana kecuali sudah dipikirkan masak-masak oleh orang-orang hebat. Ibu dan Bapak masuk ke sini ya, menjadi mitra daripada PT BES ya. Itu kan buah dari rencana. Sebelumnya berdoa, ya Allah, saya pengen banget punya usaha yang mudah, yang gampang, yang murah, yang hasilnya gitu ya, bisa bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Maka dipertemukan dengan leadernya, ya kan? Nah, maka setelah itu apa? Ulang-ulang dalam pikiran, ya Allah, pengen jadi orang kaya, ya Allah, enak banget, naik mobil macam gayanya, ya Allah, gitu. Pengen punya motor bagus, ya Allah, pengen punya rumah. Ada di PT BES. Ulang-ulang aja. Di dunia nyata, ya kerja keras, kerja cerdas. Ya. Yang berikutnya anchor. Anchor ini adalah kalimat umumnya self talk lah ya, biar gampang mengingat. Self talk. Ngomong sama diri sendiri. Saya pinter ya Allah. Saya bisa ini. Saya mudah ini. Gampang. Kalau seperti kayak gitu bisa menimbulkan rasa sombong nggak sih? Jangan diomongin ke orang. Ini saya pinter ya. Saya hebat ya. Self talk itu kan berbicara dengan diri sendiri. Sambil ngaca kalau mau. Nggak ada orang nih, nggak ada orang ya. Saya hebat. Saya pinter. Saya gampang ini mendapatkan sesuatu yang besar, gampang. Self talk. Cuma jangan kalimat negatif self talknya. Saya kayaknya abis ini sakit ini. Saya itu nggak boleh kecapean. Kalau kecapean saya itu ngedrop. Itu self talk itu negatif. Saya itu kalau kerja dari pagi sampai sore itu suka lapar, sudah setengah makan ke sana. Kayak gitu ya. Jadi self talknya dirubah jadi kalimat-kalimat positif. Ya, yang tadinya sering berkata negatif, saya itu kalau kehujanan sakit, dirubah. Saya itu kalau kehujanan seneng, bahagia. Saya itu kalau makan udang sehat malah. Saya itu kalau makan terasi nambah malah. Ini kayak gitu ya. Dirubah ya ibu dan bapak. Dan yang terakhir 6,
program pada diri sendiri. Caranya gimana? Yang pertama, buat rencana. Saya sering katakan seperti ini dalam diri sendiri. Saya orang saya sering bangun pagi. Saya semangat belajar. Saya semangat mencari rezeki. Itu program. Kalimat-kalimat negatifnya dihilangkan lewat Anchor ini. Maka buat program-program data baru yang semuanya positif dalam diri kita. Saya senang bertemu dengan orang banyak. Saya bahagia ketika mendengar ada orang lain bahagia. Pokoknya kalimat-kalimat positif yang nggak pernah kita sebutkan sama sekali. Karena takutnya ketika nggak punya data ini, kita ketemu sama orang lain kita masih grogi. Oh, berarti belum kita masukkan data ini nih. Masukkan kalimatnya. Saya bahagia kalau ketemu dengan orang lain. Jadi nanti kapanpun, dimanapun kita ketemu sama orang baru, kita udah nggak canggung. Ada program baru di diri kita. Jadi bukan cuma TV aja yang punya program. Diri kita harus punya program. Tulis boleh. Takutnya saya lupa, tulis aja program apa saja setelah ini. Saya akan mudah jadi MC di tempat. Tulis tuh. Program apa aja yang kita mau. Saya akan mudah memprospek orang. Saya mudah disenangi orang lain. Saya mudah mempengaruhi orang lain. Pokoknya semuanya kalimat ikutin kalimat-kalimat mudah. Saya mudah, saya senang, saya bahagia. Itu kayak gitu kalimatnya. Ya. Jadi kunci dari kalimat programming diawali dengan saya senang, saya bahagia, saya mudah, dan seterusnya. Ya, itu kalimat programming. Sampai di sini Ibu dan Pak ada yang mau ditanya? Kita diskusi ya, kita lanjutkan dalam diskusi. Jadi rumusnya ini biar gampang ngapalinnya, ya kita singkat saja. Jadi IRA. Kan ada yang satu lagi. Lagi beli bapak lagi beli itu sudah. Isinya Isinya bisa ya. tapi lama. Yang satu mah itu kan permanen. Jangan permanen. Ya, jadi kalau kita mau tahu rumusnya biar cepat, DIRA. B-nya believe, I-nya impression, E-nya entertain, R-nya repetition, A-nya anchor, P-nya programming. Ya. Jadi yang impression latihan sama pikiran. Inti dari segala ini ya sebenarnya ya ini harus diterapkan di dua alam. Sebenarnya ini semua harus diterapkan ya. Yang pertama di pikiran, yang kedua di kenyataan. Semuanya lakukan di dalam dua alam ini. Yang berpikiran berarti dalam saat mau tidur atau gimana? Kapanpun, Setiap saat. kapanpun. Karena ada rumus repetition kan. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang maka cepat atau lambat akan menjadi kenyataan. Contoh kayak gini, hati-hati ibu yang punya anak kalau mau dasar anak nakal. Ulang lagi besok, anak nakal nih. Jangan salin anak kalau nanti anak kita umur 12 tahun, 10 tahun jadi anak nakal. Kok bisa terjadi? Karena buah dari pengulangan ini. Repetition. Anak nakal nggak sadar kita. Karena gini, ketika anak kita judge sebagai anak nakal dalam batin bawah sadar anak kita sendiri, dia mencari jawaban anak nakal itu apa? Ya, ketika dia mencari jawaban anak nakal itu apa sih? Maka direspon oleh dirinya sendiri. Dicarilah contoh-contoh anak nakal. Oh, nakal itu kayak gitu. Oh, ibu saya mau jadi nakal. Oke. Tanpa sadar ya. Karena ada perkembangan anak yang kita tidak mengajarkan, kita tidak mengajari, kita tidak mencontohkan. Kok anak itu bisa? Karena dia mencari sendiri jawabannya berdasarkan kalimat yang kita just kepadanya. Kenapa sih nggak kita rubah? Anak soleh, nakal anak soleh. Kenal Imam Sudais? Kenapa jadi imam masjid di Masjidil Haram? Karena waktu kecil dia nakal banget, bandel banget. Tapi ibunya apa positif? Dasar anak soleh. Jadi imam nanti kamu di Masjidil Haram. Tiap melakukan kesalahan kalimatnya kayak gitu. Anak soleh nanti jadi imam di Masjidil Haram. Qadarullah. Allah jawab, Allah kabulkan. Kalimatnya sebenarnya bukan doa. Jadi gampang aja kalau kita mau dikabulkan, walaupun ini bukan dalam bentuk doa, gitu ya. Tapi kan ini ucapan. Akhirnya apa? Muncul makalah. Ucapan adalah doa. Ya. Ada yang mau ditanya? Ibu? Ada yang kurang jelas, kurang mengerti? Kalau masalah MC mungkin nanti di next berikutnya. Karena ini sudah pahami dulu ini mindsetnya. Jadi nanti pertemuan berikutnya mindset itu sudah positif semuanya, ya. Artinya sudah tidak ada yang menganggap bahwa saya bisa apa enggak. Itu jawabannya pasti sudah nggak bisa. Ingat ya, segala sesuatu yang meragukan diri sendiri sama halnya dengan meragukan kuasa Allah. Ya, kalau kita udah bilang saya bisa apa enggak ya, jawabannya pasti enggak. Saya bisa enggak ya jadi orang kaya? Enggak jawabannya.
Saya bisa nggak ya jadi MC? Enggak jawabannya. Tapi kalau kita bilang ini, saya bisa jadi MC. Bismillah, Bismillah, saya bisa jadi orang kaya. Bismillah, saya bisa jadi orang pintar. Bismillah, saya bisa jadi orang hebat. Bismillah, dengan Bismillah lakukan kalimat-kalimat yang positif. Sebutkan kapan dan dimanapun kita mau jadi apa. Ya. Ada lagi yang mau ditanya, Ibu? Di penjabaran dari itu ada 3 data, teknis, 2 ya? Data teknis saja ya? Enggak. Jadi kalau kita ingin menjadi hebat, kita ingin tampil di depan umum, kita menjadi seorang pembicara, maka rubah sebelum kita berbicara teknis, maka kita harus bicara mindset. Ya. Jadi tugas kita 2, rubah mindsetnya jadi mindset positif, maka setelah itu kita belajar teknisnya. Ya. Kenapa di dalam kelas public speaking ini kalau kita kuliah public speaking, itu ternyata kita nggak bicara public speaking dulu, enggak. Justru kita hanya belajar ilmu otak dulu. Karena betapa banyak manusia yang membatasi dirinya sehingga dia tanpa sadar ya telah menghukumi dirinya. Kayak saya nggak bisa nih. Nah itu harus dirubah. Nah ini yang terjadi pada diri saya. Saya kalau masuk kampus tuh ini orang senyumnya disambut di kampus itu dengan senyuman-senyuman yang indah banget. Silakan selamat bergabung. Saya kan nggak bisa senyum. Itu udah kayak masuk kandang macan. Gimana nih nggak balas senyuman nih? Nggak bisa nih nggak balas senyuman nih, ya kan? Kan kalau orang ramah kita balas ramah ya. Ini nggak bisa karena nggak biasa. Gitu. Susah nih senyum ya Allah susah gitu. Awal saya sering bilang susah gitu. Gimana caranya supaya bisa? Nah, saya latihan. Saya belum tahu teknisnya, tapi saya latihan. Jadi kalau misalkan ini Bang Irim baru tahu ceritanya ya. Ida nih yang tahu ceritanya. Saya ya memberikan tugas pada diri saya untuk menghabiskan jatah gagal saya. Dengan cara apa? Saya buat ini ada toples nih misalkan gitu ya. Di dalamnya ada kata-kata. Ada sendal, kata, nama-nama hewan dan seterusnya. Jadi kalau saya ambil nih misalkan saya ambil sendal di kertas, saya gulung-gulung masukin toples, saya ambil secara acak, saya ambil ternyata dapatnya sendal, maka saya akan menjelaskan sendal secara detail selama 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kata sendal. Apa itu sendal? Sendal adalah sesuatu yang ada di bawah kaki kita. Tapi tahu nggak sih bahwa sendal itu begitu manfaat walaupun ada di bawah kita. Nah itu saya jelaskan sendal dari sisi apapun selama 7 menit. Nah, terus di kampus kayak gimana? Di kampus untuk merubah mindset saya paksa ini saya bertarung dengan pikiran saya yang negatif dengan cara setiap kali saya dosen yang mengatakan siapa yang mau nanya saya pasti maju walaupun saya nggak nyiapin pertanyaan. Jadi ketika saya nggak nyiapin pertanyaan saya udah mulai bingung tuh. Akhirnya saya kenalkan diri saya dengan cara apa? Saya melawan rasa takut saya. Gemeterannya saya lawan. Emang mau nanya? Enggak, saya cuma mau maju aja. Kenapa? Supaya saya biasa om. Jadi guru saya panggilnya om. Oh iya, mau berapa menit maju? 2 menit om. Iya 2 menit. Jadi setiap pertemuan setelahnya saya selalu menyiapkan pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Saya om. Saya kan kalau yang lain tuh kalau nanya di situ ya, di tempatnya gitu kan duduk. Saya enggak. Emang mau di sana? Saya maju om. Saya maju berdiri. Semua gemeteran. Ya selama 2 bulan lah saya maju. Gemeterannya masih ada. Dan sekarang alhamdulillah. Kenapa? Saya paksa dan saya lawan. Ibu dan bapak mungkin levelnya sudah jauh di atas saya ketika saya belajar public speaking. Artinya mungkin sudah punya pengalaman ketika tampil di depan umum. Saya sama sekali nggak punya pengalaman, nggak punya jam terbang, nggak punya ilmunya, cuma modal nekat hanya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Kata guru saya begini, akan diminta pertanggungjawaban orang-orang yang ketika Allah berikan ilmu lalu dia tidak mampu menyampaikan ilmunya. Apa jawaban yang akan dia berikan kepada Allah nanti gitu kan? Jadi secara akademis Allah kasih saya kemudahan, Allah kasih saya kecerdasan. Secara akademis ya, ibu mohon maaf nih nggak bukannya sombong. Allah kasih saya kepintaran, nilainya nggak pernah di bawah rata-rata gitu. Tapi saya nggak mampu menyampaikan. Jadi kalau suruh presentasi kayak gini nih, siapa yang bisa menerangkan? Saya tahu jawabannya, saya bisa sebenarnya, cuma nggak mampu untuk menjelaskannya. Kenapa? Nggak punya kemampuan komunikasi. Akhirnya Pak merasa kok kayaknya nggak bermanfaat ya hidup ini ya. Akhirnya ya sebelum menikah saya ubah mindset itu. Saya belajar ketemu dengan
sekarang dulunya sama mungkin kayak gini, enggak. Saya tuh benar-benar dari nol bahkan minus. Jadi orang-orang tuh dalam satu kelas tuh udah ada yang di tangga keempat, kelima, sama-sama ingin capai 10. Saya tuh benar-benar masih ngerangkak menuju tangga 1. Ya, jadi insya Allah kita dimudahkan setelah ini ya, dengan catatan ya, pelajari irabnya ini ya, rubah mindsetnya dulu, anggap bahwa semua yang kita lakukan ini adalah positif, anggap semua yang kita lakukan ini adalah bukan hanya untuk diri kita pribadi tapi juga untuk orang banyak ya. Anggap bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah demi kemaslahatan umat supaya diri kita lebih bermanfaat, karena kan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. PTS kan kalau kita mampu menyampaikannya, orang kan gimana nggak tertarik ya kan? Kenapa kok orang nggak tertarik? Ya karena mungkin cara menyampaikannya nggak menarik. Apalagi isu-isu di luar tuh luar biasa menggempur gitu kan ya, isu produknya, isu bahkan banyak sekali parodi-parodinya, tapi kok sampai sekarang masih bertumbuh, berkembang ya kan? Artinya kalau bukan kita yang mengembangkan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang percaya dengan PTDS ini, siapa lagi? Kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi? Ya kan? Gitu ya. Baik, terakhir ada yang mau nanya? Guys, Burisan? Besi? Demi? Silahkan di sini Bu, maaf ya. Di atas boleh, di atas. Di sini aja, di sini. Sudah ya? Ya Bu. Ya, apa? Sudah cukup. Jadi Yang mana ini? jadi lagi. Dia masih cukup katanya. Ya kan yang penting keberanian. Iya. Berani aja, sudah ada visinya, kan kalimatnya. Ya, apa mau ditanya? Jadi kalau misalnya kita mau melakukan berkata-kata self talk terhadap diri sendiri gitu ya, itu seberapa sering atau yang kalau misalnya di doa itu kan doa-doa saja kan ada waktu-waktunya. Tapi kalau untuk self talk itu biasanya mustahilnya tuh apakah dalam stres atau mau tidur atau mau itu. Jadi kalau kita bicara gelombang petak ya, maka nasihat yang terbaik, pesan yang terbaik adalah ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri apabila gelombang petak kita berada dalam keadaan beta menuju theta ya. Kalau theta kan tidur. Nah, kalau theta kan berarti hipnosis. Iya, tidur. Udah belajar hipnosis? Udah ya? Keren banget di sini udah belajar hipnosis. Ada Udah maksudnya di Jatuh ya. Nanti saya upload ini ya. sadar dulu. Sadar. Cuman saya kan apanya hilang. Langsung tidur. Belum dipakai ya? Hah? Dipakai. Iya hilang kan hilang. Ya kan Mbak Edi itu kan beli lagi. Hah? Enggak minta didaftarin lagi Pak Edi. Ya ada daftarin. Nih gelombang petak Indonesia Alfa. Jadi kalau ini ya kalau habis itu jadi kita langsung tidur gitu loh. Maaf ya. Lebih bagus. Alfa, beta, theta, delta. Nih, cara masuknya supaya kita orang lain ya, diri kita ataupun juga orang lain, cara paling mudah supaya pesan itu bisa masuk, diterima ya, entah itu oleh diri kita ataupun orang lain adalah ketika beta menuju theta. Karena ketika beta menuju theta, fokusnya semakin meninggi. Ya. Orang tidur ya jangan dikatakan dia benar-benar tidur 100%, bisa jadi telinganya lebih tajam ketika dia tidur. Ya, tapi tingkat sadarnya memang tidak tinggi. Nah, jadi kapan sih waktu yang afdol ya, jangan jarang punya pesannya apa gitu. Kapan sih waktu terbaik ya untuk melakukan self talk? Yang pertama, dikala kita ragu terhadap diri kita sendiri. Kapanpun kita ragu. Contoh. Kapanpun kita ragu. Iya. Tapi dalam hati ya, misalkan gini, saya mau maju nih, tiba-tiba deg-degan, muncul gejala-gejala nervous. Nah, gejala nervous ya itu adalah bentuk ketidakpercayaan diri kita terhadap diri kita yang dalam. Ya, diri kita secara sadar tidak percaya pada diri kita secara bawah sadar. Akhirnya apa? Muncul gejala nervous kayak grogi, deg-degan, keringetan. Nah, kalau muncul grogi, deg-degan, terus keringetan,
pusing, ya kan? Nah, itu cara terbaik. Kenapa? Diri kita sedang sadar bahwa kita tuh sudah membutuhkan sesuatu yang berbeda. Kayak kita butuh doa, kita butuh support, kita butuh belief. Gitu. Jadi, kapan? Nah, kalau kita lagi ragu nih, muncul nervous. Jadi nggak usah khawatir. Apa sih tandanya ketika kita ragu? Itu gejala nervous itu. Deg-degan lah, tiba-tiba kok jantung ini tidak beraturan. Itu lagi nervous nih sebenarnya. Terus tiba-tiba keringat muncul, nggak bisa dikendalikan. Yang paling parah itu gatel di kepala, sakit perut. Kadang kan orang tuh kalau lagi tampil tuh kok tiba-tiba gatel gitu, tiba-tiba kepala kok gatel, loh keramas ini gitu kan. Terus apa lagi? Gerakannya aneh. Gini mulai dari awal sampai akhir gitu kan? Ada, itu nervous. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka sudah saatnya kita melakukan self talk positif pada diri kita. Atau yang kedua, menjelang teta apa? Sebelum tidur, bangun tidur, ketika bahagia, setelah nangis, mau nangis, lagi sedih dan seterusnya. Ya, jadi nangis itu kan mengantarkan kita ke teta. Lagi sedih, oh banyak banget masalah. Munculkan kalimat positif. Saya pasti bisa menghadapi masalah ini. Gampang ini. Toh kan Allah sudah berjanji, nggak mungkin menurunkan masalah lebih besar daripada kemampuan hambanya. Gampang ini, bisa lah. Terus lagi bengong, ya lagi bengong mah, delta mau dikeprok aja. Ya. Gitu ya. Jadi kapan waktu terbaik? Ketika kita ragu, ya ketika gelombang mata kita menuju ke teta. Sedih, senang, bahagia, nangis, apa lagi? Terkejut. Kenapa kok hipnosis itu kalau ngehipnotis orang tuh harus dikagetin? Ya itu tepuk pundaknya, itu kan positif masuk. Tapi kan saya belum makan nih, kasih aja ya. Terpengaruh, kenapa? Langsung masuk teta, namanya itu shock induction. Orang tuh menghipnotis dengan cepat, gitu kan? Sehingga orang tuh nggak sadar bahwa kita hipnotis. Ditepuk doang, masuk langsung ke teta. Ya, jadi itu. Ketika kita ragu dan ketika gelombang mata kita menuju ke teta. Jangan sampai teta, kalau teta udah tidur. Butuh orang lain ya. Kalau sudah ada di teta, kita butuh orang lain untuk memberikan afirmasi positif. Karena kita sudah tidur. Kita tidak bisa mengontrol pikiran kita sendiri kalau kita sudah masuk di teta. Jadi pas lagi mau teta itu tadi senang, sedih, bahagia, nangis, terkejut, gitu. Jadi kalau ada ini, misalkan ada petasan, dor gitu, saya hebat. Lihat deh, orang yang latah, ya, ketika dikagetin, maka yang keluar dalam pikirannya apa? Yang sering dia ucapkan, yang sering dipikirkan. Kodok. Ya, berarti bisa jadi pikirannya gitu. Maaf itu, dia nggak bisa bohong. Yang pikirannya gitu. Tapi kan kalau kita lagi asal dulu, soleh banget ini. Coba dirubah mindsetnya, dirubah pikirannya, dirubah bicaranya. Nanti kalau kaget, Allah, enak banget nih, soleh banget ini. Gitu ya. Jadi, ada lagi terakhir, Ibu. Biasi tadi mau nanya kan? Ada dia. Oke, baik, terima kasih. Ini permulaan. Ini awalan kita belajar public speaking. Yang kalau saya mau kasih bocoran bahwa public speaking itu adalah materi yang sebenarnya nggak sederhana. Ya, saya butuh waktu 2,5 tahun untuk merubah mindset saya. Ya, tapi bukan berarti mustahil untuk kita bisa pelajari. Artinya apa? Allah punya kemampuan untuk merubah seorang, ya, berkembang dengan cepat, ya, atau mungkin tertahan karena membatasi dirinya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari hari ini besar manfaatnya buat kita. Amin. Berdampak besar untuk orang lain, sehingga bukan sedikitnya kita belajar, tapi barokahnya kita kumpul di sini. Ya kan? Belajar itu jangan cepat-cepat ngarep pinter, jangan dah. Takutnya apa? Sombong. Tapi kalau kita belajar kayak gini rutin ngalap berkah, insya Allah sedikit demi sedikit nanti lama-lama akan membuat manfaat kita. Baik Ibu, Bapak, terima kasih ya. Mudah-mudahan nggak bosen, mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Manusia, apa sih kita ya, umat beriman, umat Islam kan cuma dinilai dari istiqomahnya aja. Banyak orang di luar sana sholat, tapi banyak juga yang nggak istiqomah. Jadi mudah-mudahan kita di sini belajar istiqomah ya, sehingga jadi catatan amal lain bagi kita supaya kita menuntut ilmu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti
sesuai itu isinya. Tadi saya bahasa PD. Makanya kan sesuai isinya Kak. Iya. Kan utek-utek dah. Kan kalau bisnis syariah jujur. Iyalah. Kalau Masa nggak isinya kalau di tempat lain kan isinya ranginan. Kalinya doang karena nggak ada kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jadi saya teman-teman. Nah, selamat datang pada Bapak Ibu semua yang hadir di rumah ini. Nah, kebetulan memang di sini kita ada juga ada kegiatan rutin setiap hari Sabtu, ada room sharing. Nah, kita ya